Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita buka halaman 25 baris yang ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa kana Asirri rahimahullahu ta'ala yaqul, dan adalah Syekh Sirri rahimahullahu ta'ala berkata, man arada an yaslama lahu dinuhu wa yastariha wa ayyastariha badanuhu wa yaqillu ghammuhu falyatazilin nas. Barang siapa, man arada, barang siapa kepingin selamat baginya agamanya, wa yastariha badanuhu, dan kepingin istirahat badannya, wa yaqillu ghammuhu, dan sedikit kesusahannya, falyatazilin nas, maka menjauh atau uzlahlah daripada manusia, menyingkir daripada keramaian manusia. Jar Syekh Asy-Syirri mengatakan, barang siapa kepingin selamat agamanya, istirahat badannya, dan sedikit daripada kesusahan hatinya, maka hendaklah ia menjauh daripada keramaian manusia. Jar orang uzlah, nah uzlah. Wa yu'ayyiduhu hadisun, dan menguatkan akan kaul tadi yaitu hadis. Jadi perkataan Syekh Sirri itu dikuatkan dengan sebuah hadis. La ya'tiyanna 'alan nas, nah, sungguh akan datang atas manusia zamanun, satu zaman, la yaslamul ladzi dinuhu, yang tidak akan selamat seseorang akan agamanya, ila man farra bidinihi min qaryatin ila qaryatin, kecuali orang yang berlari dengan agamanya dari satu kampung menuju kampung yang lain, dari satu negeri menuju negeri yang lain. Nah, wamin sahikin ila sahikin, dan dari satu gunung menuju gunung yang lain, wamin hajarin ila hajarin, dan dari satu gua menuju gua yang lain. Kasa'labi, seperti Sa'labi itu kalau orang Jawa menyebut tuh garangan, apa ngarannya kayak musang tuh. Nah itu. Alladzi yaru'u, yang bersembunyi dia. Di pernyataan Syekh Sirri ini akhir zaman, orang yang hendak selamat jasidin, agamanya selamat, mengistirahatkan badannya, dan sedikit
keluh kesahnya, maka jangan tapi umpat beraramian. Itu zaman kita. Mun apa makom kita nih hendak uzlah kayaknya kada tahan lagi. Nang berjauh di tengah sana, pinggir sana, kada umpat beraramian nih. Kita masih perlu berkumpul kalau kita nih kan ke pasar, masih perlu ini. Ya minimal kita menjauhi terlalu umpat beraramian itu nah. Jangan hanyut dengan terlalu berkumpul-kumpul yang rame-rame di situ kada memberi manfaat bagi agama kita, bagi ketenangan jiwa kita, bagi agama kita. Nah itu jangan. Tapi mau mampu silahkan, bagus, akan lebih selamat daripada fitnah dunia. Bila mampu tuh berjauh dari keramaian, di pinggir jauh orang uzlah. Ya kan ada namanya kholwat, ada namanya uzlah, tuh beda tuh, beda. Ya ada insya Allah nanti perlanjutannya. Dan itu diperkuat dengan hadis Nabi, jar Nabi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yaslamu lidhi dinihi dinu illa man farra bidinihi min qaryatin ila qaryah. Akan datang suatu zaman, suatu masa manusia nanti tidak selamat orang yang mempunyai agama, agamanya tidak selamat kecuali orang yang lari dengan membawa agamanya dari satu kampung menuju kampung. Umpama nanti di akhir zaman tuh kita banyak di lingkungan situ, agama pindah tenggelam, di situ nang rame maksiatnya. Amar ma'ruf nahi mungkar kada ada lagi, pengajian majelis taklim kada ada lagi, nang ada mungkarot maksiat. Maka waktu yang kayak itu tuh kada selamat orang yang punya agama kecuali menuju tempat kampung yang ada di situ ada dihidupkan agama lagi. Rusak lagi, pindah lagi, karena ada suatu masalah itu tuh. Nah kita masih beruntung ada menemui itu masih. Di Palangkaraya masih rame majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, khotmil Quran masih banyak. Nah beruntung kita. Tapi nanti akhir zaman entah anak cucu kita nanti, jar Nabi sudah diprediksi oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, tidak akan selamat orang yang mempunyai agama kecuali pindah dari satu kampung menuju kampung. Makanya jar Habib anu semalam, jan, kalau di kampungmu, di tempat tinggalmu tidak ada majelis, pindahlah engkau, hijrahlah di mana di sana ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ada majelis mengingat Allah. Pindahlah ke sana, supaya selamat agamanya. Bahmun kita nih, agama kita nih akhirnya kita nang minoritas umpamanya, nang menghidupkan agama sedikit, nang amar ma'ruf sedikit, tapi yang di situ maksiatnya makin luntur, akhirnya terbawah. Kado sangali-ngali orang tuh mencari emas, mendulang tuh di hutan sana. Itu mun kada kuat-kuat imannya di sana tuh orang yang orang nang kada, artinya nang kada kuat imannya tuh cuman bagawi kena uyuh makan istirahat, begawe lagi seharian, kena buli ke pondok guringan, mun kadah mencari hiburan, kena guring landung tengah malam hanyar guring kadang parak subuh, kena subuh melando begawe itu aja bagi nang mereka kada kuat imannya. Akhirnya apa, orang yang tadinya kuat imannya melihat nang kayak itu kakawanan sedikit terkikis akhirnya kada umpat lagi sembahyang. Jumatan harus turun ke bawah dulu, mun kada bisi kendaraan seorang ngojek dulu ke bawah. Nah kayak itu tuh orang yang punya agama kada selamat agamanya. Kecuali memang ada satu grup, yaitu satu kelompok, memang satu grup itu banyak satu set mesin di situ, orangnya di situ penyembahyang semua, nah itu insya Allah masih terpelihara. Tapi kalau di situ kita sorangan nang sembahyang, kita sorangan ibaratnya yang menghidup agama, nang lainnya tuh rata-rata kada bisa terkikis, kita bisa terumpat. Nah itu. Apalagi kalau di kampung kita tuh di situ banyaknya maksiat, kada ada yang menegurnya, kita hendak menegur kita yang lemah, yang minoritas, nah itu pindah ke tempatnya, jar Nabi, maka akan selamat agamanya. Tapi bila di situ kita
kita yang sorangan apa semanca keluarga yang keluarga yang lain itu kada menghidupkan agama, maka disuruh pindah-pindah. Karena mempertahankan keimanan itu berat bila di situ kita minoritas. Nah, itu perkataan Syekh Siri sudah didukung dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini dikatakan Jarsidin, wa min sahikin ila sahikin, dari satu bukit menuju bukit yang lain, dari gunung ke gunung yang lainnya. Sampai wa min hajarin ila hajarin, dari gua-gua batu yang tumbuh-tumbukan batu, di situ ada goanya, masuk situ selamat, kena rusak lagi pindah lagi supaya selamat agamanya. Nah, kalau kita alhamdulillah di Palangkaraya ini, ayo tinggal orangnya aja lagi. Nah, subuh kuliah subuh masjid ada di Nurul Islam tuh, setiap subuh ada kuliah subuhnya. Nah, tergantung kita aja lagi. Koler cangkalnya, ya lah, menurut dasarahan orang cangkal turun, hujan gin turunnya dah, hujan pan yang turunnya, hujan gin turun, yang hujan turun, orangnya guring belingkur. Wa kana Syekhu Abu Bakrin Al-Waraq rahimahullahu yaqul, dan adalah Syekh Abu Bakar Al-Waraq berkata, ma dhaharat al-fitnatu min ahdi sayyidi Adam alaihi salatu wassalam ila waqtina hadha illa minal khalitah. Ujar Sidin, tidaklah timbul fitnah mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dhaharat itu muncul, kalau arti kosakata asli dhaharat itu adalah nampak. Nah, jadi tidaklah nampak, kurang nyaman dipahami. Tidaklah muncul satu fitnah. Nah, mulai zaman Nabi Adam, ahdi Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam ila waqtina hada, sampai waktu sekarang Jarsidin. Illa minal khalito, kecuali munculnya fitnah itu disebabkan karena kita bercampur orang banyak. Mulai zaman Nabi Adam tuh. Karena kita bergaul, latar belakang yang beda-beda. Makanya kayak di Palangkaraya ini termasuk kayak miniatur Indonesia. Latar belakangnya beda-beda dari perantauan masing-masing. Nah, yang lengkap di Palangkaraya ini. Ada Madura, ada Jawa, ada Bugis, ayo, ada Sunda, ada Banjar, ada Dayak, terus lengkap. Dari yang berbeda-beda itu kita berkumpul-kumpul, bergaul-gaul, itulah yang situ akhirnya timbul nampak fitnah di dalam kehidupan. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nah, itu sudah kenyataan terjadi. Nah, jadi disebabkan kalau kita uzlah, nah, terhindar tuh dari berkumpul orang banyak, kadang menyambat-nyambat apa yang disambati, hendak menyambat kada tahu perbuatan orang, apa yang disambati kada menyambat-nyambat lagi. Hendak dengki siapa yang didengki, mun kita kada tahu. Di sana ada orang sugih, di sana ada orang terpengaruh, di sana ada orang ini, kita pernah uzlah dibuncu mana sana. Kada tahu urusan, yang penting aku waktunya sembahyang. Nah, wajiban ini digawinya khusus menjauh dari itu lebih selamat. Karena Jarsidin mulai zaman Nabi Adam sampai waktina hada illa, kecuali timbulnya fitnah itu daripada pergaulan, lebih-lebih pergaulan yang bebas. Nah, itu. Tapi kalau kita beruzlah tuh jangan membuka HP. Tahu juga akhirnya kena status ini umur makanan sekalinya mana. Nah, sama itu harusnya melihat. Kena uzlah tuh jangan buka HP lagi. Apalagi sehari-hari buka status orang aja gawian. Nah, iya nih jagunan. Itu percuma ya uzlah. Di HP itu segalanya ada. Orang bungas banyak. Yuk malah nyamannya jangannya aku berkawin lawan inya. Nah, udah kada jadi ujlah lagi gitu tuh. Biar di kamar gini, tahan tarus, pulsa banyak. Nah, itu kada ujlah lagi tuh. Lalu apa Jarsidin?
Wa man janaban nasa kana ila salamati aqrabu. Dan barang siapa menjauh daripada berkumpul orang-orang banyak, maka dengan keselamatan itu lebih dekat. Artinya mun orang kada tapi bergaul dengan yang beramian nang kada kakaruan tuh lebih dekat dengan keselamatan. Nah, jadi kita sering ulun sampaikan uzlah kita apa? Uzlah kita nih mun kada penting jangan keluar. Itu uzlah kita sudah. Hendak kita kebuncu-buncu kada tahan. Ya, kita masih kena hendak nukar nasi goreng ke kota masih ibaratnya. Nah, masih hendak rame juga tuh. Nah, yang paling minimal kita mun kada terlalu penting, kada usah keluar. Itu uzlah kita. Apalagi nang kada penahanan ini loh. Mata kada tahan melihat nang macam-macam. Udah. Jangan tapi keluar pina liur masih pian Tuha tuh orangnya jauh umurnya liur nih sama aja. Itu sudah lebih selamat sudah jangan keluar. Ya bini bah orang rame bah ke mall ya ke duta mall jangan menyendak beramian ke sana bawa ke kawanan bebinian sama bebinian laki jangan dibawa itu mengaji pang ya kalau lah sekalinya tulak juga. Jadi pian lah ulun nih bacaan di seberang sana wadah janang. Jadi buahnya berkisahan nang masalah duta mall nih duta mau guroi joh dasar kada tahu di waktu di situ asa apa ngarannya asa siang aja pokoknya. Ada tahu kita masuk pagi harus keluar sanja kada tahu aja. Oh malah jangan makanya gurei pian kada usahain ke sana. Nah culasnya orang sudah kesanaan sekalinya seorang pian kada usah gurei aja. Oh malah jangan pokoknya ramai benar gurei. Oh ma ya Allah pokoknya nang hendak melihat dunia tuh masuk aja ke duta mall jannya. Melihat dunia pian jangan kada aku jauh. Ya Allah. Jadi di kisahnya tuh ramai terus pokoknya. Berujung keluar tuh lapah aja sudah. Nah, jadi anak tuh sampai langsung guring-guring kelapahan jangan. Makanya nu kenapa kada berjalanan marah jannya. Ya. Ruginya berjalanan aja. Lebih murah menukar di luar juga akhirnya. Nah. Jadi jarsidin waman janaban nasa kana ila salamati aqrabu. Barang siapa menjauhi daripada keramaian manusia, maka ia lebih dekat dengan keselamatan. Waqad asma'u ala annahu la budda lil muridi minal uzlati an abna'i jinsihi fil bidayah tsummal khulwati fin nihayah. Maka sepakat para ulama, waqad asma'u sepakat para ulama ala annahu la budda atas sesungguhnya kada boleh kada lil muridi bagi seorang yang meniti jalan keridhaan Allah murid kada boleh kada minal uzlati daripada uzlah min abna'i jinsi daripada orang sejenis. Artinya mun orang tuh memang betul-betul niat nang jalannya seperti itu nang jalan murni hendak menuju keridhaan Allah di tujuannya bojo-bojo di sana kada kawa kada jalan uzlah ini harus dilampahkan, harus dijalaninya. Nah, minimalnya menjauh daripada sejenisnya, artinya daripada orang-orang yang sama dengan dia. Nah, menjauh dari sana. Nah, seperti fi bidayati di dalam permulaannya dia menuju jalan salik tadi nang mulai belajar taubat, lalu wara, belajar juhud, belajar ikhlas. Nah, orang belajar kayak itu tuh itu ada tahapan satu sesi satu makom haliyah orang itu harus menghadapi uzlah. Nah, seperti hanya di permulaan itu nanti seperti hanya di akhirnya juga. Summal kholwati lalu nanti akhirnya di akhirnya dia kholwat finihayati. Lalu permulaannya itu menjauh dari keramaian dulu uzlah dulu. Lalu akhirnya bahalwat kena. Nah, biasanya kayak itu orang yang berbaiat torekoh tuh biasanya lawan guru mursidnya tuh dibimbing halwat tuh. Seluruh torekoh tuh. Tijaniyah, Samaniyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Satoriyah, Wahidiyah. Banyak torekoh ini. Itu rata-rata lawan guru mursidnya bilanya kita sudah musafahah
dibaiat dengan tarekat, dengan wirid ini, amaliyahnya ini dilakukan, biasanya itu di pertama 4 itu langsung dibimbing kholwatnya. Nah itu karena memang para nabi pun berkholwat, ya Allah, berkholwat. Nabi di Gua Hiro, ya Allah, berkholwat tuh. Wa kana Sayyidi Syekh Muhammad Al-Munir rahimahullah ta'ala yaqul, dan adalah Syekh Muhammad Munir berkata, qad ghalata qaumun fadhannu anna man i'tazalan nasa kharaja an qaunil mu'minin. Apa Jarsidin? Betul-betul salah segolongan kaum umat menyangka, fadhannu anna man i'tazalan nas, sesungguhnya orang yang uzlah daripada manusia itu kharaja an qaunil mu'minin, keluar daripada golongan orang-orang yang mukmin, alfa ma'lupin, yang saling kasih mengasihi. Jadi kan ada sebagian orang yang menyangka bahwasanya orang-orang yang uzlah nih luput, bapajar uzlah, menyunyikan diri ya. Dan kita kan disuruh saling mengenal, saling bergaul, saling kasih sayang. Kenapa uzlah berjauh daripada orang? Nah, itu ada sebagian mereka fadhannu, mereka menyangka sesungguhnya orang-orang yang uzlah itu kharaja an qaunil mu'minin, sudah keluar daripada keadaan orang yang beriman, yang saling mengasihi, saling bergaul. Wal halatu annaha aula, padahalnya tingkah yang seperti itu, gawean seperti itu, aula Jarsidin lebih utama. Bimaqamil ulfati, daripada makom yang saling bergaul mengasihi, li annahu, karena apa? Karena idza tajalan nasa sofat nafsuhu wastaqatun nas. Kenapa lebih utama berujlah? Karena orang berujlah itu bersih dirinya, bersih. Wastaqatin nas, dan manusia banyak kangen melawas karena berdapat lah, umpamanya tuh keluarnya mencari keperluan, umpamanya nukar beras kan, nukar apa, keluarnya keperluan itu aja, batu kan ujlah lagi. Begitu bertemu di mana pian jana, aku di anu sana aja, umpamanya di mana malawaslah kada berdapat, saling rindu, akhirnya kangen orang. Nah itu jadi ujar sidin lebih afdal bila mampu tuh beruzlah, karena akan membersihkan diri dan dirindui, dikangenin orang. Kangen apa? Ila ru'yatihi, untuk melihatnya, untuk apa, memandangnya. Nah, fa'alfuhu, maka mereka senang, aksaro minal muhalid, maka mereka senangnya disenangi orang lebih banyak daripada orang yang setiap hari bertemu. Nyata kita kada usahakin uzlah, kita bisidang sana umpamanya jauh. Nah, di Banjar sana jarang berdapat. Dari berdapat kan rame itu. Asa senang kita, kangen, rindu. Beda Jarsidin dengan hari-hari berdapat. Aurikam tiap hari datang minta kopi gitu. Tak kena kada berduit nah, ya kan. Ada kan rokok aja. Nah, rokok pulang Jarsidin. Nah, yuk. Nah, gitu tuh kada tapi ya orang, tapi monnya 3 bulan kada berdapat. Sekali dapat assalamualaikum, siapa aja, jangan. Astagfirullah ya Allah pian, masuk. Senangnya karena kada terlalu sering berdapat. Nah itu, maka orang nang uzlah ini lebih dikangeni, lebih dirindui. Apalagi kita dengan sanak cuman berdua aja umpamanya. Nah, dengan sanak berdua aja, sekong di Banjar, sekong di sini. Nah, itu bilanya lawas kada berdapat, senang hati. Nah, kita berjalanan lah, hendak makan apa pian? Oh ya Allah, lawas kada berdapat pang. Menang hari-hari ini apa? Datang Assalamualaikum, ikam pulang ke sini. Mau bener nih ini, menghabisi gula jang ini datang-datang. Nah, ya Allah. Jadi ada jamin plusnya kan. Nah, wa aslu tilapi innama huwa birruh, sesungguhnya asal daripada kasih sayang itu yaitu ia adalah dengan ruh. Nah, jadi bukan kita lo walaupun jauh tapi umpamanya satu akidah. Nah, yang satu akidah artinya aliran sama, agamanya sama. Yang kedua umpamanya amaliyah sama juga. Nah, di situ
rasuk lah ibaratnya tuh. Nah, amaliyah sama, gawean sama, nah, agamanya sama. Nah, ini bahasanya rohnya rasuk nang ini. Biar jauh, asal dekat aja. Kamu adalah bedang sanak ada aja. Di mana kan usah melihat aku di Jawa sana panggilan. Mah jauhnya lah, biar jauh, asal dekat dengan hati. Kenapa? Setumat video call. Setumat si dia mentransfer duit. Nah, asa parak kayaknya. Biar parak, jarang berteguran. Nah, ada masalah sedikit sudah tersinggung, kada berteguran lagi. Kada rame, asa jauh. Kenapa? Rohnya kada rasuk. Sama kayak HP itu nah. Bila nomornya tuh masuk, nah, biar pian di sana, di Makkah sana, di bel coba tek. Nyambung. Kenapa? Karena satu roh. Nah, nomornya rasuk. Tapi biar paraknya diikat lawan getah, HP 2 nih diikat. Tapi nomornya kada rasuk di situ. Mitiknya salah, kada mau begatar-gatar, kada mau. Ya berbunyi kada mau juga. Nya kada masuk bang kada rasuk. Kayak itu juga kita kan menusat roh. Makanya kayak orang-orang soleh itu, nah orang-orang soleh itu mereka sering bertemu dalam mimpi karena rohnya sama. Pian mun hendak bertemu dalam mimpi lawan seseorang, rancaki Fatihah khususon ila jasadi war ruhi, dan jasad dan ruhnya Al-Fatihah. Terus dan Fatihah. Nah, setumat ada tuh datang dalam mimpi itu. Nah, kita ingatlah waktu hendak ziarah ke Mbah Mangli. Nah, Mbah Mangli itu kan wali, orangnya halus-halus aja. Mbah Mangli ini orangnya ganjil. Bila ada tamu datang kepada sidin kada berbaju. Ya kadang-kadang sidin tuh kadang-kadang berbaju bagus sidin no. Kadang-kadang berselawar aja ingin tutup aurat nang pusat lawan nintuhut aja. Tapi kadang sidin santun benar lengkap. Nah, tapi ternyata banyak orang tuh sudah sering kejadian bila ada tamu sidin menghadapi kada berbaju, orang ini parak mati. Nah, bertamu lawan sidin, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo masuk nih. Sidin kada berbaju, itu rata-rata ya antara seminggu 3 hari mati tuh. Nah itu tuh Mbah Wali Mbah Mangli itu. Nah, itu ajaibnya. Tapi bila sidin datang, baju bagus pokoknya aman datang. Panjang umur nih masih. Itu Mangli tuh diakui guru kumpul tuh. Nyuruh kita ibaratnya santri-santrinya datangi Mbah Mangli itu. Nah. Lalu kita nih dari Banyuwangi berapa bis gitu nah dari pesantren tuh hendak wadah Mbah Mangli itu. Jar guru kami, kita nih lah seminggu sebelum wadah Mbah Mangli, pokoknya jangan kada ingat, jadi setiap 5 waktu Fatihah lawan sidin. Fatihah. Jadi sidin yang membimbing langsung guru kami kan. Uson Fatihah setiap 5 waktu selama seminggu. Begitu acara, biasanya acara tuh pian 7 kilo macet sudah. Di sana tuh. Wah iya nih. Akhirnya kita berangkat. Sampai ke sana orang pinggir jalannya macet, kami terus saja. Nah, terus sampai pas di tempat acara inti besarnya itu di situ, lalu ada petugasnya parkir tuh stop di sini. Bah sudah kami keluar, kita tadi lewat mana ya? Orang rapatnya padat, kada boleh masuk. Kami nang tedudi, kada ada halangannya. Seakan-akan jalan kami tuh kada ada orang tuh bang, padahal orang 7 kilo macet sudah. Jadi mbak sudah kami bulik, ujar guru kami berkisah, adalah nang merasa aneh tadi. Jadi kami mulai di sana sudah bertanya-tanya guru, cuman kada wani betakon aja. Ini kalau pian membadah itu kami merasa mulai sampai di sana, kenapa nyamannya aja orang macet, kada ada macet nih. Terus sampai ke sana apa ujar panitia, rombongan jamiah dari Banyuwangi silahkan maju ke depan. Masya Allah, wali panglah. Jadi itu Fatihah ini jadi rohnya. Nah, wali itu rohnya sudah saling mengenal. Nah, kayak ulun kisahkan semalam orang hendak datang pada Syekh Hamid Pasuruan, jadi mun bujur-bujur wali Syekh Hamid nih nanti kita buktikan, kita datangi. Karena kedengarannya sudah Syekh Hamid ini sudah wali, kata orang wali ya. Datang bah kurang 200 meter
tak panggil dulu si Hamid nih. Kalau dia menyaut menjawab panggilanku, berarti kita jadi ke sana. Tapi kalau dia tidak menanggapi panggilanku, kita nggak jadi. Berarti dia bukan wali. Begitu kurang 200 meter berhenti mobil ini. Assalamualaikum Hamid. Dia berataan di dalam mobil ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Bujur wali. Ayo terus. Nyerohnya itu. Coba pian kenan coba. Mun pian hendak ke rumah kurang 10 meter. Jangan 200 meter, 10 meter aja bang. Bapak dah pian naik apa? Nah, jadi ulun. Waalaikum. Nyata orang semalam nih ini sudah. Waalaikumsalam. Pakai spek langgar tuh ya. Itu wali itu kadang-kadang dilawan men wali. Kenapa Ji? Bisa Ji? Ya Allah. Jadi itu termasuk babakan orang yang uzlah tadilah. Jadi lebih afdal mun kawa, kita nih mun kawa sanggup, yaitu tadi minimal jangan tapi keluar amun kiranya kada penting, bukan urusan-urusan yang memperkuat iman kita, malah memperlemah keimanan kita. Karena kita nih bila selalu keluar banyak maksiat itu artinya kekuatan nafsu kita semakin kuat. Sedangkan iman kita nih semakin bertipis. Kecuali kalau keluar kita ya kayak ini di majelis. Nah, ada majelis zikir, majelis selawat di sana. Nah, bagus. Tapi mau hendak nang beramian aja sudah, nang tuhan ini sudah. Ya Allah, cukup aja sudah ramenya sudah. Biar rame lawan bini. Ya mana ada bini di rumah. Ya Allah. Barilaan wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an maghfura Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqa ma'suma ya arhamar rahimin alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana waj'al amalana khalisatan liwajhil karim wahtim lana bika bi ajma'in sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallahu minkum.